Oke, selamat malam Mas Sofyan. Selamat malam, Pak. Halo, Pak. Selamat Oke, malam. gimana kabarnya hari ini Mas? Iya, Pak. Kabar saya hari ini saya sedikit Oke, galau, Pak. malam Mas. Makanya saya pengen konseling dengan Pak Steven, Pak. Oke, ya, eh, Bapak sangat memahami apa yang Mas Sofyan rasakan saat ini. Dan pada malam hari ini kita akan melakukan konseling individu ya Mas ya, untuk mengatasi mungkin masalah yang Mas Sofyan alami saat ini. Namun sebelumnya Mas Sofyan perlu mengetahui dulu mengenai asas-asas dalam konseling dulu ya. Nah, di dalam asas Baik, konseling Pak. ini yang pertama ada kerahasiaan. Jadi Mas Sofyan bisa nih tidak perlu takut atau khawatir misalnya masalah Mas Sofyan ini akan diketahui oleh orang lain. Jadi Mas Sofyan bisa secara terbuka itu menyampaikan apa yang Mas Sofyan rasakan saat ini. Dan yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi di sini diharapkan Mas Sofyan bisa terbuka dalam mengungkapkan setiap masalah yang Mas Sofyan alami, sehingga Bapak bisa membantu secara optimal ya Mas ya. Baik, Pak. Oke, dan selanjutnya silakan Mas Sofyan untuk mungkin menyampaikan masalah yang dihadapi seperti apa. Iya, Pak. Jadi saya tuh dari kemarin pengen ketemu Pak Steven itu ini, Pak. Saya itu sering menunda-nunda pekerjaan, Pak. Kayak menunda-nunda tugas. Dan saat ini itu sampai di ujung, saya tuh kayak udah eh, stresnya karena ketumpuk itu, Pak. Jadi tugas saya itu sudah banyak. Terus apalagi kan ini udah menjelang semester 2 Pak. Jadi saya tuh akhirnya khawatir gara-gara yaitu perilaku saya yang apa-apa saya tunda, apa-apa saya tunda, nggak langsung saya kerjakan seperti itu Pak. Jadi saya pengen, harusnya saya tuh gimana gitu loh Pak. Maksudnya biar perilaku saya itu bisa tidak saya lakukan berulang-ulang kali yang saat ini jadinya saya itu tadi Pak, stres, khawatir, campur jadi satu gitu. Jadi, sebelumnya Mas Sofyan ini eh, untuk menunda-nunda mengerjakan tugas itu untuk semua tugas atau hanya beberapa tugas ya Mas ya? Iya Pak, sebenarnya tidak semua tugas, hanya berapa mata pelajaran sih Pak yang kayak ya mata Hmm. pelajarannya itu sebenarnya saya suka tapi kadang gurunya itu kayak menjelaskannya nggak enak. Terus ada yang memang gurunya sebenarnya enak tapi mata pelajarannya emang kayak susah gitu Pak. Jadi ya beberapa mata pelajaran saja sih Pak, tidak semuanya. Seperti itu Pak. Oke. Jadi Bapak sangat memahami apa yang Mas Sofyan rasakan saat ini dan di sini kita akan sama-sama untuk merumuskan apa sih yang menjadi alternatif pemecahan masalah yang Mas Sofyan saat ini alami. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih ke Mas Sofyan. Di sini Mas Sofyan bisa bayangkan Bapak itu memiliki skala dari 1 sampai 10. Nah, di angka 1 ini, yaitu angka yang paling rendah ini adalah keadaan atau kondisi Mas Sofyan di mana sudah merasa tidak berdaya lagi mungkin ataupun sudah tidak memiliki motivasi lagi untuk mengerjakan soal itu. Dan yang skala yang sampai 10 ini adalah kondisi di mana Mas Sofyan itu merasakan bahwa oh saya ternyata bisa banget untuk mengerjakan tugas ini tanpa menunda-nunda seperti itu. Nah, kira-kira Mas Sofyan itu saat ini ada di posisi berapa ya di antara skala 1 sampai 10 ini, Mas? Berarti kalau yang satu itu yang udah penuh banget gitu ya Pak? Atau yang paling tinggi J, itu yang 10? yang paling bawah lah pokoknya. Oh, J, berarti betul, saya Mas. udah di yang Kira-kira ada di 8 Pak. posisi mana, Mas? 8 Pak. Saya udah ini 8. banget. Oh, Iya, J. 8 Pak. J. Jadi Mas Sofian saat ini berada di posisi 8 yang dimana itu
memang untuk yang posisi 8 itu sudah mulai mendekati yang 10 ini ya Mas ya. Nah, Iya, Pak. kira-kira kenapa sih Mas Sofian itu memilih skala di nomor 8 ini? Kenapa nggak di nomor 7 atau mungkin naik tingkat lagi di nomor 9, Mas? Iya, Pak, karena di yaitu 8 itu udah mendekati, tapi kan belum tidak semua mata pelajaran sebenarnya, Pak. Tapi walaupun tidak semua mata pelajaran, karena sudah menumpuk banget, akhirnya jadi saya buat ini apa menjadikan saya tuh tadi Pak stres dan khawatir Pak. Seperti itu Pak. Jadi, baik, makasih Mas Sofian buat penjelasannya. Dan setelah Mas Sofian juga sudah mengetahui posisi di mana Mas Sofian berada, apakah Mas Sofian memiliki istilahnya kayak alternatif untuk bisa naik ataupun naik lagi ke tingkat satu lagi nih Mas? Kan tadi kan Iya udah Pak. ada di posisi 8 nih. Nah, supaya bisa lebih baik lagi ke depannya, itu kira-kira Mas Sofian harus melakukan apa? Iya Pak. Saya tuh ngerasa kayak salah satu salah satu yang kendalanya itu adalah saya sering Halo Mas? ini Pak, sering iya Pak, halo. Sering ini Pak, sering game online. Jadi saat ini saya sudah Oh, mengurangi anjir. game online-nya. Sama saya juga udah merancang ini Pak, merancang Oh, jadwal. Merancang jadwal setiap harinya itu saya harus ngapain, segini harus ngapain. Jadi ada dua hal itu Pak, karena memang HP itu kadang memang mempengaruhi banget saya untuk ya mau ngerjain tugas main game 1 jam dulu lah, main game eh, 2 jam dulu lah seperti itu Pak. Jadi dua hal itu sudah saya ini Pak coba untuk lakukan Pak. anjir. Wah, berarti Mas Sofian sudah melakukan beberapa hal ya, yang misalnya untuk mengurangi istilahnya menunda-nunda pekerjaan tadi, misalnya dengan membuat jadwal, terus juga mengurangi bermain game seperti itu. Nah, kira-kira Ya, Pak. setelah Mas Sofian mencoba melakukan hal tersebut, dampaknya apa sih? Apakah dampaknya itu dirasa signifikan atau mungkin, oh saya melakukan itu nggak ada dampaknya sama sekali, Pak, seperti itu. Ya Pak, saat ini sedikit sudah ini Pak mau tidak mau akhirnya karena sudah saya buat jadwal tadi, saya sudah mulai tertata gitu Pak. Jam segini saya harus ngapain, jam segini saya harus ngerjakan apa. Jadi tidak seperti yang kemarin. Kalau kemarin tuh emang ya udah saya full main game sampai ya lupa tidak mengerjakan yang tugas-tugas yang seharusnya saya kumpulkan tadi Pak. Jadi, Halo Pak, Pak. mohon maaf Pak Sopian, itu sinyalnya kurang begitu bagus tadi. Jadi suaranya kepotong-kepotong. Nggih, Pak, ini tadi sudah Tadi bisa di didengar suara akhir saya Pak? tadi bilang apa Mas Sopian? Maaf maaf. Iya, saya sudah ini Pak, sudah apa merasa lebih tenang tadi eh, dengan dua hal tadi yang saya lakukan. Jadi dan sedikit mengurangi dari kekhawatiran sebenarnya Pak. Jadi yang kemarin Oh, sering sering langsung main game, saat ini sudah mulai terjadwal. Jadi saya jam segini harus ngerjain apa, jam segini saya ngegame, jam segini saya bermain. Jadi saya lebih punya acuan seperti itu Pak. jadi, wah, berarti Mas Sopian ini sudah mulai bisa untuk menata diri ya. Apalagi dalam mengerjakan tugas ini sudah mulai membentuk sebuah rencana dalam istilahnya mengurangi tugas yang menumpuk itu ya Mas ya. Nah, Bapak Betul juga Pak. sangat mengapresiasi apa yang Mas Sofian saat ini lakukan. Dan selanjutnya Bapak akan bertanya, saya akan menjelaskan lagi nih, Mas. Jadi Mas Sofian silakan menutup mata terlebih dahulu. Kemudian bayangkan Mas Sofian saat ini sedang tertidur lelap dan Mas Sofian ketika tertidur lelap mulai bermimpi
dan di dalam mimpi tersebut Mas Sofyan merasakan bahagia dan senang ketika semua tugas itu bisa diselesaikan tepat waktu tanpa menunda-nunda pekerjaan ataupun melakukan kegiatan lainnya. Kira-kira Mas Sofyan dalam mimpi tersebut, apakah Mas Sofyan masih merasakan mungkin galau atau mungkin masih merasa putus asa seperti itu, Mas? Saya lebih tenang, Pak. Saya lebih eh ini apa bahagia, Pak. Ya, jadi ketika Mas Sofyan ini misalnya dalam mimpi tersebut sudah bisa merasa lebih bahagia dalam mengerjakan tugas-tugas secara tepat waktu. Nah, diharapkan Mas Sofyan ke depannya juga melakukan hal tersebut ya Mas ya. Dan Ya, apapun Pak. yang Mas Sofyan alami saat ini mungkin terlalu sering bermain game ataupun mungkin waktunya kurang tertata dengan baik. Mulai saat ini Mas Sofyan harus menata lagi lebih baik. Itu Mas. Siapa? Terima kasih. Saya juga Nah, menjadi lebih tenang setelah saya sudah konseling dengan Pak Steven dan saya lebih nyaman, Pak. Sama-sama Mas. Dan sebelumnya mungkin karena waktunya kita juga terbatas ya Mas ya. Jadi mungkin minggu depan kita akan evaluasi lagi untuk langkah-langkah yang Mas Sofian sudah ambil tadi. Bagaimana apakah sudah mengalami perkembangan ataupun mungkin masih mengalami hambatan ya Mas ya. Mungkin ini kan Ya, di Pak. hari Kamis ya. Mungkin minggu depan lagi, hari Kamis lagi, kita bisa bertemu lagi, mungkin secara daring ataupun mungkin luring juga bisa. Nanti kita akan mendiskusikan lagi dan melakukan konseling ini lagi, Mas ya. Ya, Pak. Saya juga berarti kalau sewaktu-waktu saya menemui Pak Steven langsung berarti boleh ya, Pak? Silakan Mas. Jadi saya di sini terbuka untuk Mas Sofian. Jadi saya di sini juga akan siap untuk membantu Mas Sofian. Nah, sebelum kita menutup sesi konseling pada malam hari ini, mungkin Mas Sofian bisa menyimpulkan apa sih yang Mas Sofian sudah dapatkan dalam sesi konseling ini. Ya baik Pak, yang pertama saya menjadi lebih yakin tadi dengan alternatif solusi yang sudah dirumuskan dan diberikan saran oleh Pak Steven. Terus yang kedua saya juga lebih tenang Pak, jadi saya merasa tidak sendiri lagi setelah saya sudah menyampaikan ke Pak Steven dan harapannya juga saya bisa lebih konsisten dengan apa yang sudah disepakati dengan Pak Steven dan nanti bantuannya untuk saya dibimbing dan didampingi Pak. Halo Pak. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Sofian buat kesediaannya untuk melakukan konseling ini dan Bapak juga doakan supaya Mas Sofian bisa sukses ke depannya dan tidak mengalami hambatan lagi ya Mas ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin cukup sekian ataupun mungkin ada yang mau dijelasin lagi Mas ataupun mungkin mau diceritakan lagi. Cukup, Pak. Sudah. Oke, kalau begitu kita akan akhiri sesi konseling pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Sofian atas kesediaannya dan sampai jumpa di waktu berikutnya, Mas ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam.